akan mengeluarkan tanaman-tanaman dari tanah yang subur itu biidni rabbihi, atas seizin Allah. Allah yang mengizinkan pisang, durian, mangga, manggis, salak, dan semua hal yang tumbuh dari tanah yang subur. Allah yang telah mengizinkan. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Dan adapun tanah yang buruk, tidaklah ia menumbuhkan illa nakida, kecuali sesuatu yang merana, sesuatu yang rusak. Artinya dia nggak bisa tumbuh apa-apa kalau tanahnya buruk. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami liqaumi yashkurun, bagi orang-orang yang mau bersyukur. Lalu Imam Ibnu Katsir menukil hadis riwayat Bukhari, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal ilm wal huda kamathalil ghaithil katsiri asaba ardan fakanat minha naqiyatun qalibatil ma fa'anbatatil kala'a wal ushba al katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fanafa'a Allah bihan nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asabat minha." Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah mengutus aku untuk memberitahu itu, ilmu dan hidayah, seperti hujan lebat yang turun pada tanah yang kualitasnya beda-beda. Ada tanah yang subur, lalu tanah itu menumbuhkan tanaman di atasnya. Ada tanah yang kering dan gersang, sehingga tidak bisa muncul sesuatu pun dari tanah yang kering dan gersang kecuali rerumputan, dan tanah-tanah itu tidak bisa menyerap air. Jadi ada dua perumpamaan ketika Nabi bersabda, perumpamaan aku diutus seperti perumpamaan air hujan yang turun pada tanah yang berbeda. Turun ke tanah yang subur, tumbuh, manusia memanennya, memakannya, menjualnya, mendapatkan keuntungan darinya. Ada air yang turun daripada tanah yang gersang, maka dia nggak jadi apa-apa. Sifatnya manusia nanti terbagi dua berdasarkan hadis Bukhari yang Nabi sabdakan tadi. Ada sifat manusia yang seperti tanah subur, ada sifat manusia yang kedua seperti tanah yang gersang. Yang tumbuh subur adalah yang ketika disampaikan ilmu dan hidayah makin beriman jiwanya, makin beriman, yakin kepada Allah hatinya, dan mereka nggak menunggu lama lalu bergegas beramal solehnya. Dan perumpamaan orang-orang yang dia menolak kebenaran, disampaikan kebenaran lalu dia berupaya mengabaikan, itu perumpamaannya seperti tanah yang gersang. Turun air nggak mampu menyerap daripada airnya tanah tersebut. Turun air tetap gersang sehingga illa nakida, tidaklah dia menumbuhkan sesuatu pun kecuali makin merana tanah tersebut. Penting setiap mukmin memahami bahwa Nabi SAW memberi perumpamaan dua tanah tadi nggak main-main. Tanah yang pertama, tanah subur. Siapa mereka? Orang beriman yang ketika mendengar nasihat, hatinya hidup, dan nasihat itu bermanfaat untuk dirinya. Orang beriman yang ketika diberi nasihat, hatinya hidup, semangatnya berkorban, lalu menyala-nyala untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tapi ada yang tanahnya gersang. Perumpamaan tanah yang gersang seperti perumpamaan orang yang hatinya mati. Hatinya mati, nggak bisa dengar nasihat, nggak bisa hidup lagi hatinya, mati hatinya sehingga dia pun nggak mau beramal saleh. Cenderung yang tipe-tipe tanah gersang adalah yang menolak nasihat, mengabaikan nasihat,
Itu perumpamaan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengetahuinya namun ia tidak mengamalkannya. Ia telah pernah mendengarkannya lalu dia mengabaikannya. Dan tipe orang yang kedua inilah merupakan perumpamaan tipe orang yang sombong dari ilmu agama yang Allah karuniai kepadanya, dan dia adalah orang yang enggan mempelajarinya, tidak mau menerima petunjuk yang Rasulullah SAW beritahu kepada dirinya. Garis bawahi, dia orang yang sombong, tidak mau menerima ilmunya dan enggan mempelajarinya. Mereka menjauh dari Al-Quran. Itu tanah yang gersang. Jadi ada dua tipe tanah. Kata Nabi, aku diutus ke muka bumi membawa ilmu dan hidayah seperti hujan yang turun kepada tanah tandus, tanah yang gembur. Yang tandus dijelaskan tadi, yang gak mau menerima kebenaran, gak mau mempelajari ilmu, sudah tahu hukumnya wajib, tapi dia gak bergegas untuk menjemput kewajibannya di pagi mungkin atau di pagi harinya. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bukan sunnah, apalagi mubah. Maka orang yang bergegas menjemput kewajibannya, ini merupakan salah satu ciri-ciri tanah yang subur, tanah yang gembur. Laqad arsalna, ayat 59. Laqad arsalna Nuhan, sungguh benar-benar telah diutus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, lalu dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah saja, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada bagimu sesembahan kecuali dia. Inni akhafu alaikum, sungguh aku takut atas kalian, azab, suatu azab yang bisa menimpa kalian, yaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat. Nabi Nuh menyeru kaumnya dengan seruan, sembahlah Allah saja. Jadi para nabi sejak Nabi Adam sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW, visi misi dakwanya sama, tauhid la ilaha illallah. Visi misinya sama, tauhid, ngajak orang untuk menyembah Allah saja, bukan yang lain. Ngajak orang untuk kembali kepada Allah, bukan yang lain. Mengajak orang kepada Allah, bukan yang lain. Mengajak orang kepada mengenal Allah, bukan yang lain. Dan itu yang dibawa oleh orang yang disebut dengan ulama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-ulama, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala al-ulama'u warathatul anbiya." Para ulama, mereka itulah pewaris para nabi. Risalah nabi dari Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tauhid, la ilaha illallah. Dilanjutkan pewaris-pewaris para nabi, para alim, ulama, orang berilmu, itu pasti kalau beliau berdakwah, salah satu identik dakwahnya para ulama pewaris nabi, mendakwahkan hal yang serupa dengan para nabi dan para rasul pendahulu. Karena kan ulama itu warasatul anbiya, mewariskan, yakni pewaris para nabi. Sedangkan nabi dan rasul, al-anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi dan para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan apa? Mewariskan tauhid, mewariskan ilmu. Itu yang diwariskan, hadirin. Jamaah nanti mudah sekali mengenal kebenaran kalau memang hati ini jujur melihat kebenaran. Akan mudah dengan seizin dan pertolongan Allah kita melihat kebenaran. Sebenarnya mau ke arah mana sih dakwahnya? Mau mengajak kepada A, B, C, atau mau mengajak kepada Allah sebenarnya?
Mau mengajak kepada X, Y, Z selain Allah maksudnya, atau mau mengajak kepada Allah sebenarnya. Nabi Nuh, faqala ya qaumi ibudullah. Dakwahnya Nabi Nuh tuh, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Kalau kalian berbuat syirik, mengajaknya kepada selain Allah, aku takut kalian nanti tertimpa azab yang sangat pedih. Ajakan tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus ketika seseorang itu melihat kisahnya Nabi Nuh, maka sejatinya nggak perlu khawatir banyak atau sedikitnya orang yang ikut daripada kebaikan yang dia ajak, karena ternyata semua nanti benar-benar akan dihitung sesuai dengan kadar perjuangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun fase berdakwahnya, karena umur umat pada zaman itu panjang-panjang. 950 tahun fase berdakwah, yang paling kecil disebutkan 9 orang, yang paling banyak disebutkan ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tapi taruhlah 9 orang, berarti 950 tahun cuma dapat 9 orang. Kalau 100 tahun berarti cuma berhasil mengajak berapa orang? 1 orang. Nanti jamaah buka Quran surah Nuh. Qala ya qaumi. Quran surah Nuh, surah ke-71 ayat ke-5. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dia Nabi Nuh berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku lailau wa nahara, malam dan siang, siang dan malam. Nabi Nuh tuh nggak bosan berdakwahnya lailau wa nahara, lail tiap malam berdakwah, nahar tatkala pagi siang pun juga berdakwah, sore malam pun juga berdakwah. Artinya beliau tuh ngajaknya tuh dengan totalitas. Kebayang gak sih jemaah, dakwah itu laila wa nahara, pagi siang sore malam. Dakwah tuh bukan cuma parsial, setengah-setengah, nahar aja atau lail aja. Ternyata konsep dakwah Nabi di antaranya adalah all out, totalitas, lailau wa nahar, malam dan siang, siang ketemu malam. Ngaji terus, ngajak orang terus. Falam yazidhum du'ai seruanku itu tidaklah menambah iman mereka, justru mereka semakin menjauh dari kebenaran. Nabi Nuh tuh dakwahnya totalitasnya bukan main aja. Makin didakwahi, mereka makin menjauh dari kebenaran, membantah kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau PR kita hari ini mah lebih mudah. Nabi Nuh tuh PR-nya berat jemaah. Nggak kebayang kalau kita dakwah selama 100 tahun tuh yang menemani jalan dakwah ini tuh cuma 1 orang. Kayak apa hadirin? Kalau pertama-tama 2 orang, sebulan kemudian 4, sebulan kemudian 6, sebulan kemudian 10. Itu progresnya cepat sekali aja, lebih cepat daripada Nabi Nuh. Qala rabbi inni
Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, aku tuh sudah dakwah qaumi lailan wa nahara. Saya dakwah kepada kaum saya malam dan siang. Siang berganti malam, malam berganti siang. Saya dakwah terus. Sembah Allah, jangan yang lain, jangan berbuat syirik. Nanti aku takut kalian diazab karenanya." Falam yazidhu du'ai illa firara. Dan tidak ada mereka yang memenuhi seruan dan ajakan yang aku ajak illa firara, kecuali mereka makin jauh. Bersemangat dalam dakwah harus, jangan putus asa dalam dakwah harus. Tiap kota medannya berbeda. Dakwah di Medan belum tentu sama dengan dakwah di Papua. Dakwah di Papua medannya belum tentu sama dengan di Wonosobo. Wonosobo belum tentu sama dengan yang di Bandung ataupun Jakarta. Kalaupun ada yang beririsan, mungkin iya dengan kesamaan latar belakang, habit kebiasaan, atau rata-rata penduduk di satu wilayah yang biasanya punya mirip-mirip secara kebiasaan. Mungkin dakwahnya bisa diaplikasikan, didokumentasikan, lalu di copy paste di tempat yang lain, tapi belum tentu di kota yang lain. Masing-masing punya medannya, masing-masing punya satu tempat di mana dia boleh jadi akan tumbuh di tempat itu, namun kadang kurang di tempat yang lain. Tapi kan tujuan kita satu, mengajak orang untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dakwah harus 3. 1, totalitas. Seperti Nabi Nuh berdakwah lailan wa nahara, pagi, siang, sore, malam. Dakwah totalitas. Al-Quran surah Nuh ayat yang ke-5. Totalitas. Yang kedua, mengikhlaskan niat hanya semata karena Allah. Karena bayangin jemaah, Nabi Nuh kalau 100 tahun cuma dapat 1, harusnya logika manusia yang bermain, misalkan logika manusia yang bermain, harusnya sudah putus asa. Tapi putus asanya seorang hamba itu kan gak akan datang kalau hatinya penuh yakin sama Allah. Dia ikhlas kok ngelakuinya karena Allah. Maka mau yang datang 10, mau yang datang 1, buat dia sama saja, karena hatinya sudah tertambat kepada Allah. Keikhlasannya itu datang untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Jadinya hati yang ikhlas ini membuat Nabi Nuh terus mau berdakwah. Jadi yang nomor 2, yang pertama totalitas, yang kedua ikhlaskan niat. Dan yang ketiga, Nabi Nuh mengajari kita arti yang namanya pantang menyerah. Tip: totalitas, ikhlas, pantang menyerah. TIP: totalitas, ikhlas, pantang menyerah. Harus kalau kita membaca dari kacamata dunia, harusnya Nabi Nuh tuh udah putus asa. 100 tahun cuma dapat berapa orang? 1. Harusnya udah putus asa tuh hadirin. Tapi ternyata pantang menyerah dalam dakwah harus juga dimiliki oleh seseorang. Gak bisa dengan begini, coba dengan yang itu. Selama gak ada pelanggaran syariat, silahkan dicoba untuk mengajak orang kembali kepada Allah. Ayat ke-60. Qalal mala' min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Para pemuka-pemuka kaumnya pada saat itu mengatakan, sungguh kamu benar-benar berada dalam dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Ngajak benar, malah dia dituduh yang enggak benar. Nabi Nuh ngajak benar, tapi Nabi Nuh yang dituduh tidak benar. Bolal. Wah, ini orang sesat nih.
dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata nih Nabi Nuh. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Lalu Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, laisa bi dhalalah, aku tidaklah orang yang sesat, walakinni rasulun, tetapi aku ini adalah utusan mir rabbil alamin, utusannya Allah. Saya tuh gak sesat, saya utusan Allah. Uballighukum risalat rabbi, aku diutus kepada kalian, uballighukum, untuk menyampaikan risalat rabbi, risalah-risalah dari Allah Tuhanku. Hadirin, di ayat ini ayat tentang tabligh. Kata Nabi riwayat Bukhari, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat yang kalian tahu. Sampaikan satu ayat. Apa yang kita punya hari ini, ilmu, walau hanya beberapa ayat, beberapa hadis yang kita tahu, sampaikan pada saudara, keluarga, tetangga kanan kiri. Uballighukum, karena para nabi itu selalu begitu hadirin. Risalah dari Nabi Adam dan seterusnya itu kan disampaikan. Jadi kita ini ya harus punya peran. Perannya itu menyampaikan kebaikan semampunya. Manakala jamaah melihat ada potensi peluang ajakan kebaikan pada orang-orang yang jamaah kenal, ajak semampunya aja. Jamaah mampu meluaskan dengan cara menyebarluaskan live streaming, nge-share, bagikan, merepost, silakan lakukan. Kan kita tidak diminta di luar batas kemampuan, dan kita tidak diminta untuk melakukan di luar yang kita sanggupi kemampuan kita untuk melakukannya. Kita hanya diminta fattaqullaha mastata'tum, lakukan tiap-tiap jengkal kebaikan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Mampunya masih batas share. Dan itu pahala besar hadirin ketika seseorang share suatu kebaikan. Uballighukum risalati rabbi. Jadi peran kita kalau mau menjadi penerus-penerus pewaris para nabi, uballighukum risalati rabbi, sampaikan risalah dari Allah, yakni Al-Quran, hadis Rasulullah. Uballighukum, balligh, sampaikan. Dan kalau kita mau nyampein itu hadirin, tujuannya mah cuma dua aja. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, untuk amal soleh diri kita sendiri. Jangan pernah menyampaikan sesuatu berharap agar dia berubah karena kita. Karena ketentuan hidayah bukan dalam genggaman kita, melainkan dalam genggaman Allah. Jadi gini ya jemaah, sampein aja. Tidak mendengarkan, silakan. Orang berubah, tidak berubah, silakan. Karena tujuan kita bukan untuk sekedar berubah tidaknya hidayah ada di tangan Allah. Berubah alhamdulillah, nggak berubah ya tidak menyurutkan kita dalam berdakwah. Beliau berubah alhamdulillah, tidak berubah juga nggak menyurutkan kita dalam mengajak kepada kebaikan. Karena fokusnya tuh bukan di perubahan orang itu, fokusnya Allah tahu saya sudah melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Quran surah An-Najm. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah 53 An-Najm. Jelang-jelang ayat terakhir. Az-Zariyat, mohon maaf salah jemaah, Az-Zariyat bukan An-Najm. Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin
inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena kalau kamu mengingatkan orang lain, nasihatmu itu akan sangat bermanfaat mukminin, bagi orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, nggak manfaat. Nasihat itu akan bermanfaat kalau hati ini sudah tunduk kepada Allah, sudah beriman. Nanti nasihat manfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat karena nasihat itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Uballighukum risalati rabbi. Aku diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah. Jangan khawatir ya jemaah, jangan khawatir ditolak kalau ngajak orang dalam berbuat kebaikan, tapi khawatirlah kalau kita semasa hidupnya nggak pernah ngajak satu orang pun dalam kebaikan. Saya ulangi ya, teman-teman dipotong nih videonya, bisa banget. Jangan khawatir kalau kita ditolak orang ketika mengajak kepada kebaikan, tapi khawatirlah kalau selama kita hidup tidak ada satu orang pun yang pernah kita ajak dalam kebaikan. Jadi kekhawatirannya itu bukan karena ditolak mah biasa aja. Mau dengerin, alhamdulillah. Nggak mau dengerin, ya nggak masalah, tetap alhamdulillah. Jadi kekhawatirannya itu bukan orang itu mau menerima ajakan kita atau enggak, bukan. Kekhawatirannya justru khawatir kalau sampai kita mati belum ada satupun orang yang diajak dalam kebaikan. Makanya gini luar biasa hadirin. Ngajak temennya, ngajak tetangganya, ngajak anaknya, ngajak pasangannya, ngajak orang-orang terdekatnya, ngajak jemaah. Uballighukum, kan memang tugas kita untuk balik, nyampein, ngajak sampai di titik itu. Wa ansahu lakum, dan selain uballighukum, wa ansahu lakum, peran yang kedua. Yang pertama tabligh, sampaikan. Yang kedua wa ansahu lakum, nasihati mereka. Nomor dua. Yang pertama disampaikan aja, yang kedua nasihati. Ini peran dakwahnya Nabi Nuh. Satu, nyampein. Dua, nasihat. Agama ini nasihat, kata Nabi. Ad-dinu nasihah. Kata Rasulullah SAW, agama ini ad-dinu nasihah. Isinya tuh nasihat-nasihat. Hari demi hari, day by day, isinya nasihat semua. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang kan isinya nasihat. La taghdab, jangan marah. La tahasadu, jangan hasad. Wala tabaghadu, jangan mudah emosian. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan membeli barang yang sudah ditawar oleh kawannya, dan seterusnya. Itu kan isinya nasihat semua. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalau kamu mau jadi orang yang terbaik di muka bumi, jadilah penghafal, pengamal Quran, dan yang mengajarkan Al-Quran, berilmu dengan Al-Quran, maka kamu pasti jadi orang terbaik. Makanya jamaah, nasihat itu yang akan awet bertahan lama. Ibrahim ayat 23, 24 itu kan kalimatnya gini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak melihat perumpamaan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Kalimatan thayyibah itu kalimat baik yang kamu ucap. Kata Allah, kasyajaratin thayyibah, perumpamaannya seperti pohon yang bagus sekali.
kasyajaratil thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Kata Allah, kalau kamu terus ucap yang baik, terus kalau bahasa yang kekiniannya, kalau kita terus update yang baik, posting yang baik-baik, upload yang baik-baik, nge-share yang baik-baik, asluha tsabit, sama dengan kamu menanam pohon yang baik, asluha tsabit, yang akarnya semakin hari semakin kuat menghujam. Wa far'uha fis sama, dan batangnya kokoh menjulang tinggi ke langit. Terus kalimat berikutnya, tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha, yang mana pohon yang kuat akarnya, tinggi menjulang ke langit batangnya, rimbun berbunga, tu'ti ukulaha, dia setiap tahun berbuah. Bahkan bukan setiap tahun, tu'ti ukulaha kulla hinim, kalimatnya bukan setiap tahun, diralat, kulla, setiap, hinim, saat. Ibrahim ayat 24, dia berbuah setiap saat. Jadi kalau kita dakwah, kita udah mati mungkin jemaah, tapi buah dari ilmu yang melekat boleh jadi itu merubah orang itu tuh setiap waktu, setiap saat. Bi'idni rabbiha, dengan izin Allah. Jadi hari ini mungkin belum kelihatan, tapi yang kita lagi kuatkan akarnya jemaah. Ini tanah, ini akar. Siapa yang bisa melihat akar? Tidak satupun orang bisa melihatnya. Tapi akar punya peran penting. Mau seperti apa tumbuh di atasnya. Hadirin, setiap subuh kita tuh ngaji cuma sejam. Dari bulan September kemarin udah 4 bulan nih ngaji di sini. September, Oktober, November, Desember. Selama 4 bulan mungkin belum terlihat, tapi secara pondasi iman boleh jadi kita berubah. Akarnya udah dalam menghujam. Kalau akarnya kuat, pohon setinggi apapun, daun serimbun sebanyak apapun, kuat menopang karena akarnya kuat. Kan karena di sini akhirnya semua karena pertolongan Allah, tapi kan karena kita ngaji pelan-pelan bareng-bareng di sini. Habis itu kita mengerti mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, yang remang-remang, yang syubhat. Itu tuh memacu kita jemaah, memperkuat akarnya diperkuat. Lihat kepada akarnya sampai mana, dikuatin nggak akarnya. Kalau sudah, alhamdulillah, makin kuat akar seorang hamba, makin kuat tauhidnya orang tersebut. Pondasi tauhid dikuatkan. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Jadi aku hanya menyampaikan dan aku memberi nasihat. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku akan mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Wa ajibtum ja'akum dzikrun, dan herankah kamu atau takjubkah kamu, anja'akum dzikrun, bahwa ada peringatan yang datang kepadamu min rabbikum, dari Tuhanmu, ala rajulin minkum, kepada melalui salah seorang laki-laki yang datang kepada kalian dari dirimu sendiri atau dari kalangan kalian sendiri, liyunzirakum, untuk memperingatkan kalian, litattaqu, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, wa la'allakum turhamun. Efek dari takwa, kalian pasti dirahmati. 1. Tabligh, menyampaikan. 2. Ansahu lakum, menasihati. 3. Liyunzirakum, memberi peringatan. Menyampaikan. Level berikutnya
dinasihati. Level yang ketiga, liyunzirakum, sampai pada titik liyunzirakum, memperingatkan dari bahaya kesyirikan, bahaya sesuatu yang membuat kita terlempar jauh dari tauhid. Litattaqu, dan mengajak kepada kalian agar bertakwa, la'allakum turhamun, karena efek buah dari takwa pasti sayangnya Allah. Nih ya jemaah, kenapa banyak ayat la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak tuh ayat la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan seterusnya. Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kalau bertakwa dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Karena memang sekeren itu bertakwa. Orang kalau bertakwa, buahnya manis, buahnya ranum, buahnya pasti sayangnya Allah. Orang kalau bertakwa tuh buahnya nggak mungkin sedih, galau, gamang, bimbang, gelisah, nggak mungkin. Orang kalau bertakwa sama Allah, buahnya pasti manis. Orang kalau nurut sama Allah, buahnya la'allakum turhamun, kamu tuh pasti dirahmati. Orang kalau bertakwa sama Allah pasti disayang Allah, nggak mungkin enggak. Jadi nggak mungkin buah dari takwa, kok saya makin takwa makin menderita ya, nggak mungkin. Loh enggak, tapi kenyataannya begitu. Saya setelah keluar dari yang sifatnya ribawi misalnya, kok saya makin nelangsa hidupnya. Dulu 1 hari 5 juta kecil, 1 bulan saya bisa mengantongi cukup lumayan banyak. Kok sekarang setelah saya meninggalkan sesuatu yang Allah nggak bolehin, kok hidup saya makin begini? Mana katanya harusnya saya dapat lebih dong. Oh enggak jemaah, salah konsep. Kalau yang dipikir kebahagiaan itu melulu tentang dunia dan banyaknya harta, salah konsep. Yang pertama Allah berikan ketika orang meninggalkan dosa, bukan langsung serta-merta kaya raya, tapi yang Allah berikan paling pertama adalah ketenangan jiwa. Jadi yang dikasih pertama tuh belum kaya raya dulu, tapi yang dikasih pertama tuh ketenangan jiwa. Kaya kan bonus. Saya tanya sama jemaah, mohon maaf, ada nggak orang gelarnya panjang? Sekali lagi ya, ada nggak orang gelar S1, S2, S3 gelarnya panjang tapi miskin? Ada nggak? Ada. Ada nggak lulus, bahkan nggak lulus SD tapi kaya raya? Ada nggak? Ada. Ada yang profesor tapi miskin? Ada. Ada yang tidak lulus SD kaya raya? Ada. Itu tuh Allah mau ngasih tahu jemaah, rezeki itu aku yang mengizinkan. Secara matematis dunia kan harusnya kalau gelarnya panjang makin harusnya dia jadi orang yang paling kaya raya. Sekarang lagi ada dosen manajemen bisnis. Ini dosennya ngajarin bisnis, pengantar ilmu bisnis, pengantar manajemen bisnis. Dia punya mahasiswa. Ada nggak mahasiswanya yang lebih kaya daripada dosen pengajar manajemen bisnis? Ada nggak? Ada. Kenapa mahasiswanya lebih kaya, bukan dosennya? Padahal yang lebih pintar dosennya. Ini karena Allah mau bilang, hambaku, nek soalan rezeki, kamu lihat tuh, nggak lulus SD lo kaya raya. Ini yang udah sarjana dan segala macam, kadang masih tertatih-tatih. Kenapa? Bahwa rezeki itu aku loh yang ngatur, bukan kamu. Aku yang ngatur. Kamu mah tugasnya ikhtiar aja. Nek dapat alhamdulillah.
Belum dapat ya tetap alhamdulillah. Ini habis ini bukan berarti nggak lulus semua loh ya jemaah. Terus anakku nggak usah sekolah, bukan. Ya tetap sekolah, tetap ngaji, tetap sekolah, tetap taklim, baca Quran, tetap ya S1, S2, S3 silakan. Tapi kalau nggak dapat yang setetes dunia ya jangan khawatir. Nggak dapat setetes dunia tuh jangan terus mutung gitu, jangan. Kata Nabi SAW, dunia itu perumpamaannya seperti tangan yang kamu celup ke samudra lalu kamu angkat. Satu tetes yang menempel di jarimu itu dunia, kata Rasulullah. Dan apa yang tersisa dari air di samudra itulah nikmat akhirat. Maka wajar satu tetes diperebutkan 7,8 miliar manusia, sikut-sikutan, saling menzalimi, saling menumpahkan darah, wajar. Mereka rebutan yang berapa? Satu tetes, termasuk kita. Kita kan lagi nyari yang setetes itu ya Pak. Sisanya akhirat, luasnya samudra dengan airnya, itu kenikmatan akhirat. Maka yang pertama tadi apa? Sampaikan. Yang kedua, nasihati. Yang ketiga, liyundzirakum, ingatkan. Ingatkan itu udah another level yang berbeda. Dia udah masuk level yang paling tinggi itu. Memperingatkan. Kan level dakwah pertama itu kan yassiru wala tu'ashiru, permudahlah, jangan dipersulit. Yang kedua kan basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan kasih kabar yang membuat mereka lari. Tapi nanti basyiru wa nadhira, setelah basyir terus disampaikan ada nadhir. Nadhir itu apa? Diingatkan. Nadhira, peringatan. Jangan ya, kalau sentuh riba pasti binasa. Jangan nyentuh-nyentuh riba, pasti binasa. Lawang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman kok, siapa yang nyentuh-nyentuh riba kami hancurkan hidupnya. Maka wajar orang-orang hancur hidupnya gara-gara riba. Barang siapa yang menyentuh riba, maka aku sendiri yang akan bermusuhan dengannya. Allah dan Rasulnya, faharbim minallahi wa rasuli, menyatakan perang kepada orang yang mengambil ribanya. Maka wajar kalau dia nggak pernah menang dan kalah terus. Ya karena musuhnya Allah. Manusia kok mau lawan Allah? Ya nggak mungkin menang, hadirin. Terus gimana mensiasati atau gimana cara kita kembali? Taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Fakadzabuhu, tetapi mereka malah mendustakan Nabi Nuh. Fa'anjainahu, lalu kami menyelamatkan dia, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dia Nabi Nuh, fil fulqi, di dalam kapal, wa aqraqna, dan kami menenggelamkan alladzina kazzabu, orang-orang yang mengingkari Nabi Nuh, bi ayatina, dan mengingkari ayat-ayat kami, innahum kanu qaumun amin, mereka adalah kaum yang telah buta matanya, sulit untuk melihat kebenaran. Hadirin, kenapa azab itu datang? Salah satu penyebab, tidak boleh dipukul rata tentunya, tapi salah satu penyebab azab Allah datang kepada satu wilayah, faktornya itu karena dosa. Karena dosa. Diingatkan nih, segera kembali kepada Allah. Apapun itu, entah banjir, tsunami, gunung meletuskah, lalu kemudian ada likuifaksika, gempa bumi, longsor, semua musibah tuh bima kasabat aidikum. Kalau dalam Al-Quran, kenapa tertimpa musibah? Bima kasabat aidikum, ya karena ulah tanganmu sendiri. Sebenarnya bagus ya kalau sudut pandang kita itu melihat musibah, oh ya ini karena saya nih.
Akhirnya kita jadi lebih baik dibanding kita melihatnya, wah ini gara-gara dia. Akhirnya kita nggak berubah jadi baik karena selalu mengkambing hitamkan orang lain. Makanya ngelihat point of view musibah itu, point of view-nya tuh kalau bisa dari point of view kacamata memperbaiki diri. Ini mesti ada dosa saya, lalu dia memperbaiki diri, makin dekat dia sama Allah. Innahum kanu qauman amin. Karena mereka ini kaum-kaum yang buta. Dan faktor yang kedua, satu kan karena dosa. Faktor yang kedua, menutup mata. Amin. Menutup mata dari kebenaran. Qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang telah buta mata mereka dari kebenaran. Mereka nggak melihat sisi kebenaran itu. Diingatkan, menjauh. Dikasih tahu untuk mendekat kepada kebaikan, enggak. Diperintahkan, diajak untuk melakukan, nggak mau melakukan. Berapa banyak di antara kita tahu ilmunya, tahu, ngerti ilmu sedekah subuh, ilmu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahu keutamaan sedekah subuh, didoakan malaikat sebagaimana dalam hadis Tirmidzi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Tidak ada di waktu subuh kecuali 2 malaikat pasti turun menemui setiap hamba. Wa yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah yang berinfak ganti lipat gandakan. Wa yaqulul akhar, malaikat kedua mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah yang enggan sedekah miskinkan, mumsikan talafa, dengan kebangkrutan. Kita tahu ilmunya, tapi kadang enggan beramal. Makanya kan yang paling penting itu kan sebenarnya bima kanu ya'malun, karena yang kalian lakukan. Bukan bima kanu ya'lamun, bukan, tapi bima kanu ya'malun, karena yang kita lakukan, bukan karena yang kita tahu. Olah ilmu yang sudah diketahui jadi amal. Bangun pagi, aktivitas. Tahu Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku yang datang lalu beraktivitas amal salih sepagi mungkin. Allahumma barik, ya Allah limpah curahkan keberkahan yang penuh keberkahan li ummati, khususan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi, yang dia beraktivitas di dalam pagi itu, buku riha, sepagi mungkin. Didoakan Nabi, doanya doa spesial. Maka kalau ada satu kebiasaan yang dijamin 1000% kebiasaan ini akan menambah pundi-pundi kebaikan, bukan dari segi pahala saja, tapi kebaikan dalam taraf kualitas hidup kita. Maka pastikan satu hal itu, apa yang Nabi sebut di hadis tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku yang beraktivitas beramal salih sejak pagi. Yakni satu kebiasaan itu bernama beramal salih sepagi mungkin. Satu kebiasaan hidup yang akan merubah seorang, bukan cuma besar pahala yang dia dapat, tapi perubahan hidup yang secara baik demi baik dia akan dapati. Kebiasaan itu namanya beramal salihlah sepagi mungkin. Dari subuh, bahkan dari sebelum subuh ya udah beramal salih. Sayyidina Abu Bakar tuh begitu ditanya, siapa yang subuh ini? Ini subuh ya jemaah, udah subuh. Nabi nanya kan, siapa yang subuh ini sudah sedekah? Angkat tangan beberapa. Sayyidina Abu Bakar termasuk angkat tangan. Siapa yang subuh ini sudah tahajud tadi? Angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar juga angkat tangan. Nah, siapa yang subuh ini sudah membantu orang? Yang lain mulai turun. Sayyidina Abu Bakar udah angkat tangan. Subuh-subuh udah bantu orang. Ditanya lagi, siapa subuh ini sudah menengok
saudaranya yang sakit atau mendoakan saudara yang sakit. Abu Bakar angkat tangan lagi. Siapa di subuh ini yang sudah banyak-banyak beramal salih di waktu subuh ini? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan lagi. Lalu Sayyidina Umar pernah sampai mengatakan, sungguh kami tidak bisa mengalahkan amal solehnya Sayyidina Abu Bakar, karena dari awal pagi udah langsung beramal soleh. Makanya koleksi amal soleh ini dari pagi. Tahajud udah, sholat sunnah fajar sudah, sholat subuh udah, QRIS udah, apalagi baca Quran udah, subuh berjamaah udah, habis itu ngaji, koleksi aja tuh, koleksi banyak amal soleh, dikoleksi jamaah. Allahumma barik li ummati fi bukuriyah, ya Allah berkahi dengan penuh keberkahan umatnya Nabi Muhammad yang dia memulai aktivitas beramal soleh dari pagi. Start yang baik menentukan. Start hari ini itu paginya. Kalau kita taklukkan pagi, berikutnya enak jemaah. Kalau paginya berantakan, berikutnya biasanya ikut berantakan. Dan kita kan nggak perlu tahun ini harus terlalu kejauhan. Tahun ini 2024 harus ABC, kejauhan. Nggak usah dulu bicara tahunan, turunkan lagi menjadi harian. Kita nggak perlu menang secara penuh di tahun 2024 kok. Kita hanya perlu menang day by day, hari demi hari. Udah. Kalau hari demi hari, subuh udah menang, melawan rasa kantuk, subuh udah beramal salih, sudah ngaji, baca Quran, sedekah, sholat sunnah dihidupkan, tersenyum, udah pahala. Senyum, Bu. Coba tengok kanan kirinya hadirin. Udah senyum belum? Senyum aja pahala loh. Tabassamu kali wajhi akhika laka sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau start yang baik menentukan. Startnya pagi, startnya hari, dalam satu hari startnya itu subuh. Kalau bisa lebih maju lagi, tahajud. Start yang baik menentukan. Kalau kita mau hari itu baik, mulai dari menentukan paginya. Kalau kita mau tahun 2024 kita lebih baik, mulailah dari kemenangan-kemenangan kecil. Apa kemenangan-kemenangan kecil? Menang melawan rasa kantuk di waktu subuh, menang dari godaan syaitan, menang dari ajakan kepada hal yang gak bermanfaat. Menang-menang yang kecil. Hari ini menang, besok menang lagi. Satu pekan 7 kali kemenangan. Satu bulan 30 sampai 31, lebih 120 hari. Jadi sebenarnya kalau setiap hari kita ngaji, udah naik di anak tangga yang 120. Kemarin ngaji perdana, misalkan pas bulan September, berarti tangga 1. Bulan Oktober sudah tangga ke-31. Bulan November sudah tangga ke-61. Bulan Desember sudah tangga ke-91. Nanti 1 Januari sudah tangga yang ke-121. 1 tahun sudah anak tangga yang keberapa? 365. Kita udah tinggi di anak tangga ke-365. Dan tahu hadirin, nggak kerasa memang fisik nggak berubah penampilannya, begini aja. Tapi yang kerasa akarnya jemaah, akar tauhidnya. Nggak ada lagi ibu-ibu ngaji di Muhammad Al-Fatih, anaknya mau nikah, tar dulu mak mau delok wetone apa, udah nggak ada lagi. Kenapa? Akarnya jemaah, akarnya dalam hati iman tauhid berubah. Ilmu terus disiram, terus kayak kita punya tanaman tuh setiap subuh siram, kasih pupuk, sinari matahari. Ada tadi kemarin tuh duren jatuh, astagfirullahaladzim. Udah duren jatuh ya rezeki anak soleh. Udah nggak gitu lagi, udah punya ilmunya kok, pondasinya udah kuat. Ngelihat degan jatuh, duren jatuh, mangga jatuh, paya jatuh, udah nggak langsung gemes tangannya mau ngambil tuh, enggak.
Kenapa? Akarnya. Sekali lagi kan akarnya. Jemaah, Masya Allah, tabarakallah ya jemaah. Semua taufik dari Allah ya. Taufik, pertolongan dari Allah. Tapi kalau akarnya baik, itu pohon tuh mesti baik nih jemaah. Akarnya jelek, lah digoyang sedikit aja, wing, langsung ambruk hadirin. Bangunan tuh kan sama. Jemaah melihat masjid ini 3 lantai. Saya nanya, pondasinya masjid ini kenapa mas? Pondasinya masjid ini kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan. Justru yang namanya akar harus enggak kelihatan. Lah kalau akar kelihatan bahaya. Yang namanya pondasi pasti enggak kelihatan. Kalau kelihatan bahaya. Masjid ini kalau pondasinya kelihatan bahaya hadirin. Makanya harus enggak kelihatan dia pondasinya. Tapi pondasi ini berperan penting. Apa peran pondasi? Perannya diantaranya adalah menguatkan bangunan yang ada di atasnya. Pondasi ini penting. Ngaji tiap hari ini mungkin menurut kita sini berubah apa sih? Nggak ada perubahan sama sekali. Tapi karena ngaji yang sederhana ini yang sebenarnya menguatkan akar yang ada di dalam jiwa. Makanya hadirin minta tolong sama Allah, istiqomah. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad, akhahum, saudara mereka adalah Hudan, yakni Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullah, sama Nabi Hud juga, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Afala tattaqun, maka mengapa tidak kamu bertakwa? Qalal mala'u, nih lagi-lagi bilang pemuka kaum. Qalal mala'ul ladzina kafaru, bicaralah pemuka kaum, min qaumihi, dari kaum tersebut. Inna lanaraka fi safahah, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar orang yang kurang waras. Wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Nah, itu tuh biasa kalau dakwah dituduh seperti orang yang tidak waras, mungkin dianggap kamu mah orang yang gak waras. Itu biasa dari dulu begitu. Atau tadi Nabi Nuh, lah kamu aja orang yang dhalalim mubin. Itu biasa begitu hadirin. Inna lanaraka fi safaha, kami menganggap kamu nih orang yang gak waras nih, ngajak-ngajak kami untuk menyembah Allah, padahal kami kan punya berhala-berhala yang kami sembah. Dianggap tidak waras. Qala ya qaumi laisa bi safaha, wahai kaumku, aku nih orang yang sehat, bukanlah aku orang yang gila atau tidak waras. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tetapi aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Belajar dari Nabi Hud, belajar dari Nabi Nuh, semangat dakwah, semangat menyampaikan, tabligh. Semangat dakwah itu semangat yang kedua, ansahu lakum, menasihati. Semangat dakwah itu liyunzirakum, yang ketiga memberi peringatan. Dan dakwah tadi harus tip, ngajak orang dalam kebaikan harus tip. T-nya totalitas, I-nya ikhlas, P-nya pantang menyerah. Totalitas saja, ikhlas saja, pantang menyerah. Teman-teman tulis di kolom komentar, tip totalitas, ikhlas, pantang menyerah. Kan berulang kali disampaikan di banyak kesempatan. Kalau dulu waktu kita mencintai dunia, sekarang sih ya masih cinta, cuman kan mungkin kadarnya udah gak terlalu seperti dulu. Dulu kita rela beli tiket, ngantri-ngantri, sampai kita berani nyewa hotel, sediakan waktu. Lalu ketika pertandingannya tuh Isya,
jam 19.30, tapi sudah masuk stadion dari asar. Itu untuk entertain dunia. Lalu pertanyaannya, sekarang sebenarnya bisa nggak sih kalau kita ngelakuin totalitas sama seperti totalitas pada saat dulu mengejar dunia? Bisa. Semua tergantung diri kita dan kemauan yang ada dalam diri kita. Maka kalau kemarin dunia totalitas, sekarang tetap dunia totalitas. Dan jangan lupa, ayo kita juga totalitas dalam akhirat, mengejar rumah abadi kita, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, terima kasih teman-teman hadirin yang offline maupun jamaah teman-teman TikTok, YouTube, Instagram sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak sudah rendah hati sekali mau mendengarkan kami yang ilmunya tidak seberapa ini, bahkan gak ada sama sekali. Terima kasih sudah merelakan paket data, mengorbankan waktu. Semoga Allah mengganti semua dengan syurga firdaus tanpa hisab. Dan semoga Allah karunia kita berkumpul di dunia, berkumpul lagi di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Ada soal? Silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suami itu kerjanya tukang dekor. Kalau dapat job untuk acara Natal atau disuruh mendekor gereja itu bagaimana? Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Konsep dalam Islam, segala sesuatu yang mendukung, mensupport, membersamai dalam kekufuran, kesyirikan, bentuknya jatuh kepada hal yang dia support, alias boleh sama dalam dosa yang dia support. Maka dengan penuh ketegasan kami utarakan sebaiknya. Karena walaupun tegas pun juga bentuknya himbauan, karena nanti kembali kepada yang menjalani masing-masing. Tapi sebaiknya untuk acara yang mendukung kepada kemusyrikan, kekufuran, untuk dihindari. Tapi semua kembali kepada yang menjalani ya ibu. Sekali lagi kembali kepada yang menjalani. Namun kami dengan tegas menghimbau acara yang demikian sebaiknya tidak dibersamai. Kan Nabi juga bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Tidaklah kamu tinggalkan satu keburukan karena Allah kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik dari yang kita tinggalkan. Ini orderan gede, masuk omsetnya gede dan segala macamnya. Tapi kalau kita memandang kepada hadis Nabi, tinggalkan keburukan karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Akan banyak kok hadirin. Job itu banyak sekali kok insya Allah. Yang halal tuh jauh lebih banyak daripada yang haram. Selalu begitu. Babi kan haram, tapi yang halal banyak gak? Banyak. Kambing, sapi, unta, itu halal semua tuh. Jadi yang halal tuh lebih banyak daripada yang haram. Membersamai, mensupport daripada perayaan yang sesuatu yang bisa mengundang tadi kemusyrikan, murkanya Allah, karena di situ ada Allah disekutukan dengan Rabb selain Allah, maka sebaiknya dihindari. Tegas aja jemaah. Mohon izin ya, kami kalau untuk acara yang demikian kami tidak dulu. Begitu. Ntar besok-besok nggak di ini lagi kok, nggak dikontak lagi kok. Kita itu kalau tegas, ini saya begini, ntar orang langsung kenal kita. Misalkan gini ya, kayak tadi, oh mohon maaf ya kalau untuk hal-hal yang demikian saya tidak. Nanti tahun depan nggak ditelepon lagi, udah paham. Oh kalau orang ini mah enggak. Udah begitu jemaah. Dan insya Allah apa yang ditinggalkan karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Lah kalau udah terlanjur gimana? Istighfar. Itu kan kemarin belum punya ilmunya. Sekarang kan udah punya ilmunya. Ingat ya jemaah, kita berdagang nih bukan cuma untung dunia semata, tapi berdagang termasuk dagang jasa kan, dekor, dagang jasa dan dagang dekorasi juga tentu saja. Kan semua terkait tentang surga dan nerakanya kita kan. Jadi dagang ini bukan cuma untung semata, dagang tuh ya tentang surga dan nerakanya kita.
Begitu hadirin. Cari aman, insya Allah Allah yang menggantinya dengan hal yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ada lagi? Fadhal hadirin. Soal ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada kaitannya dengan yang barusan. Kalau misal kita kerjanya di suatu instansi pemerintah, nah itu kan tugasnya buat konten-konten dari dinas tersebut itu Gus. Kalau misal di suatu perayaan hari besar agama lain, kita disuruh buat ucapan selamat gitu, apakah diperbolehkan atau seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas Afif skala besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah memuliakan Mas Afif skala besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dimuliakan Allah. Terkait hal ini tegas sekali Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagimu, bagiku. Terkait tentang hal ini dilematis bagi yang bersangkutan karena beliau kerja di situ. Tapi sekali lagi, agama Allah ini putih-putih, hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Putih-putih, hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Kalau Mas bertanya kepada saya, udah tahu jawaban saya, pasti sebaiknya ditinggalkan. Jawaban kami jelas, pasti sebaiknya ditinggalkan. Yang bisa Mas lakukan, negosiasi. Bisa nggak job ini bukan saya yang menghandle, dan sebisa mungkin kalau bisa seperti itu kan di instansi kan ada kan saudara kita yang agama lain, diserahkan kepada saudara kita yang agama lain. Kalau memang itu lakukan, itu solusinya jemaah. Yang repotnya tuh kalau nggak ada. Ini kalau nggak ada, kita negosiasi, kadang-kadang yang kita laporan kepada beliaunya juga kadang misalnya nggak, mungkin belum paham agama, belum punya ilmunya, akhirnya nggak ketemu nih. Sikap kita memang sekali lagi kuatnya sih ditinggalkan jemaah. Lakum dinukum waliyadin. Karena bagi kita ucapan itu nggak ada yang sederhana. Ibu, mohon maaf ya, suaminya tiba-tiba pulang bilang, kan sering orang bilang ya, kan cuma ucapan. Sebentar, yang bilang cuma ucapan, berani nggak dia pulang bilang ke istrinya, saya talak kamu? Berani? Saya cerai kamu? Berani? Kadang nggak berani. Loh, bukannya saya cerai kamu itu juga cuma ucapan? Ya nggak? Kambing disembelih nggak ucap bismillah, halal apa haram? Haram. Lah kan bismillah cuma ucapan, ya nggak sih? Bismillah kan cuma ucapan. Nah sekarang orang yang tadinya non muslim masuk Islam dengan berjabat tangan, asyhadu an la ilaha illallah, ikuti ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia jadi saudara kita masuk Islam. Cuma karena apa? Ucapan. Jadi sebenarnya dalam Islam itu ada ucapan yang nggak dipertanggungjawaban sama Allah tuh nggak ada. Ucapan tuh berat sekali jemaah. Nggak boleh sembarangan kita ngucap. Apalagi terhadap pengiyakan atas adanya Tuhan selain Allah, nggak boleh sama sekali. Nah, sebaiknya dua opsi. Satu, serahkan pada yang seagama. Dua, tolak secara halus agar tidak kita yang mengeksekusinya. Bilang kepada atasan. Sekali lagi jemaah, ini juga tentang prinsip lakum dinukum waliyadin. Agak dilematis sekali nih memang. Kalau yang kerja di sana, kalau kami yang di luar mah jelas lakum dinukum waliyadin. Tapi solusinya ya intinya tetap kalau bisa hindari. Kalau bisa tetap hindari. Begitu hadirin. Ada banyak sekali konten yang bisa kita berikan, dan tapi kita juga berikan penawaran gini hadirin. Saya siap buat konten di luar ini lebih keras, lebih bagus, konten-konten yang secara umum ya hadirin. Nanti konten yang berkaitan bersinggungan sama yang lain, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita selain konten yang hari tersebut,
kita akan totalitas, lebih bagus lagi, lebih powerful lagi konten-kontennya di luar konten yang tadi. Asalkan di luar konten yang tadi itu yang urusannya perayaan agama lain, maka kita lebih totalitas. Kalau kita demikian, pelan-pelan mudah-mudahan beliau mengerti. Dan ini yang harus nggak boleh ditinggalkan, Mas Afif, banyak-banyak doa sama Allah. Banyak-banyak doa sama Allah. Semoga dikasih yang terbaik. Barakallahu fikum. Kalau saya gini, makanya ini adik saya kan menikah, kan non muslim ya, nah orang tua juga non muslim. Sementara saya harus nganter mereka itu gimana? Kalau misalkan kita mengantar mereka dalam urusan perayaannya mereka dalam hal ini, kalau memang bisa dialih opsikan kepada yang lain, maka alih opsikan kepada yang lain. Kalau bisa demikian, kalau bisa dialih opsikan kepada yang lain, karena kata Nabi SAW, sesuatu yang sifatnya perayaan agama lain, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berjaga-jaga jarak dari tempat tersebut, karena murka Allah datang ketika adanya perayaan yang demikian. Maka diminta kita untuk menjaga jarak dari perkara-perkara tersebut. Allahu a'lam bishawab. Dilimpahkan kepada yang lain. Kalaupun kita mau datang pada hari yang lain, datang pada hari yang lainnya. Entah sebelumnya, entah sesudahnya, bersilaturahim. Niatnya bersilaturahim. Karena muamalah pada asas dasarnya boleh, tapi masuk kepada perayaan-perayaannya ini yang harus di note aja jemaah. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memudahkan dalam setiap urusan, dan segala urusan-urusan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik hadirin, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Sehat selalu. Kami mendoakan semoga siapapun yang menonton tayangan ini, bila mana ada yang non muslim, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk mendekat kepada Islam. Karena Islam itu tegas sekali jemaah. Putih-putih, hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Tegas sekali. Barakallahu. Begitu ya hadirin. Salam keluarga di rumah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq, fi Afghanistan, fi Uyghur. Allahumma astur uyubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.